Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beribadah. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dengan kemurahan Tuhan, dengan kasih Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua tetap ada di dalam keadaan sehat, baik, dan terus penuh dengan sukacita. Dan hari ini kita kembali beribadah dengan pertolongan Tuhan, walaupun mungkin tetap ibadah di rumah. Tapi saya selalu ingatkan bahwa ketika kita sungguh-sungguh ya kepada Tuhan, ketika kita taat kepada Tuhan dalam hal apapun, maka porsi kita tidak akan pernah hilang, saudaraku dikasihi Tuhan. Dan sebab itu hari ini saya mengajarkan kita suatu hal bahwa Allah peduli. Tema kita hari ini adalah Allah peduli. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ini menarik buat kita semua. Kita melihat ya bahwa kita baru saja merayakan dan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan itu memberikan sebuah momen yang sangat-sangat kita bersukacita dan juga menjadi momen sejarah dalam setiap kehidupan kita kalau kita bisa merayakannya tahun demi tahun. Saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu bertanya begini dalam momen kekristenan, saudaraku dikasihi Tuhan. Saya selalu bertanya begini bahwa Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya? Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya? Ketika ada momen-momen kekristenan atau momen sejarah Kristus terjadi dan kita memperingati dalam hidup kita. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saya bersyukur hari ini ya saya menyampaikan pesan ini kepada kita bahwa Allah peduli. Kenapa, saudara? Kita melihat bagaimana firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat pertama sampai yang kelima berkata begini. Kita akan lihat sama-sama. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke pertama dan sampai yang kelima. Firman Tuhan berkata begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudaraku dikasihi Tuhan, ini menarik. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ini kisah mendekati, memperingati, atau Yesus memberitahu bahwa dia akan naik ke surga. Artinya dia tidak bersama-sama dengan murid-muridnya lagi secara fisik, saudaraku dikasihi Tuhan, walaupun dia dalam tubuh roh setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dia berbicara ini bahwa dia sudah naik, dia akan naik ke surga, saudara. Artinya dia berbicara dengan murid-murid bukan lagi dengan secara fisik jasmani, tetapi dia berbicara dalam fisik roh ya, yang terlihat oleh murid-muridnya, saudara-saudara dikasihi Tuhan ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, karena saya katakan, karena dia sudah mengalami kebangkitan dari antara orang mati, saudara. Nah, hari ini saudara dikasihi Tuhan, ketika dia sudah masuk kepada kebangkitan itu, saudara, dia berbicara kepada murid-muridnya, artinya dia masuk kepada kebangkitan di dalam. Nah, dia katakan dia akan naik ke surga, saudara dikasihi Tuhan ya. Dia naik ke surga untuk apa, saudara dikasihi Tuhan ya? Dia untuk menyediakan tempat bagi kita. Artinya, saudara ya, ini bukti bahwa Tuhan peduli dengan saudara dan saya ya. Dia tahu murid-murid mereka gelisah, mereka khawatir, mereka takut dengan hal hidup mereka. Mereka gelisah, mereka cemas dengan kehidupan mereka, saudara dikasihi Tuhan. Tetapi Yesus tahu hati mereka. Tuhan bilang, kamu tidak usah gelisah. Tuhan bilang tidak usah takut. Tuhan bilang tidak usah kamu khawatir ya. Aku pergi kepada Bapa
Yang pertama saudara, untuk menyediakan tempat bagimu. Nah saudara kasih Tuhan, ini poin rasa peduli Tuhan kepada kita. Poin yang pertama, dia katakan dia menyediakan tempat bagimu. Artinya saudara ya, karena dia adalah Allah yang menyediakan. Dia adalah Tuhan penyedia dalam hidupmu. Kalau mungkin hari ini Bapak Ibu, saya percaya ya, begitu banyak merasakan, begitu banyak orang, begitu banyak masyarakat ya, mengalami hidup penuh dengan kegelisahan, mengalami hidup penuh dengan kekhawatiran, mengalami hidup penuh dengan kecemasan, bahkan takut karena hidup kekurangan saudara. Karena takut tidak punya tempat, karena takut tidak punya apa-apa, karena takut tidak punya makanan di rumah mungkin ya, karena takut mungkin tidak bisa bekerja lagi, karena takut mungkin saudara akan di PHK, karena takut saudara mungkin akan sakit, bahkan mungkin kena virus yang virus sedang mewabah. Tuhan bilang tak usah takut, aku menyediakan tempat bagimu. Jangan khawatir saudara ya, jangan cemas saudara ya. Ketika kita menjadi manusia yang paranoid dalam menghadapi hidup ini saudara, itu artinya kita merasa bahwa kita tidak punya Tuhan yang mampu menyediakan dalam hidup kita. Haleluya saudara kasih Tuhan. Percaya hari ini bahwa kita punya Tuhan yang mampu menyediakan. Sebab itu saudara, lepaskan diri dari kecemasan kita, lepaskan diri dari kekhawatiran kita, lepaskan diri dari segala hal yang mengintimidasi kita, pikiran hati kita, bahkan jiwa kita saudara. Lepaskan diri, karena percaya Tuhan adalah Allah yang menyediakan dalam segala keadaan, dalam segala kekurangan, bahkan dalam segala kebutuhan saudara. Percaya kepada saya, karena firman Tuhan katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Artinya saudara ya, Tuhan tidak hanya juga memikirkan hidupmu di bumi, tapi dia memikirkan hidupmu setelah engkau selesai di dalam dunia ini. Itulah rasa pedulinya Tuhan. So itu saya katakan Allah sangat peduli dengan kita. Dia sangat peduli dengan kehidupan kita saudara. Hari ini saudara, mari sadar bahwa kita punya Allah yang peduli. Kalau engkau sedang bersama-sama dengan keluarga, engkau sedang bersama-sama dengan anak, engkau sedang bersama-sama dengan orang-orang yang dekat dengan engkau boleh tepuk. Kalau engkau sedang khawatir, engkau lihat dia sedang khawatir, engkau lihat dia sedang takut, engkau lihat dia sedang dalam keadaan cemas, katakan kepada dia, tepuk pundaknya saudara. Sadar, engkau punya Allah yang peduli. Engkau punya Allah yang mampu menyediakan. Engkau punya Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, saudara. Dan percaya bahwa Allah pun tidak hanya memikirkan engkau di bumi, tapi dia akan memikirkan engkau di surga, saudara. Haleluya Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Ini hal yang saya mau sampaikan kepada kita lewat ibadah kita. Dan poin yang kedua saudara, sederhana lewat ibadah ini saudara, untuk menguatkan kita, untuk mengokohkan kita, untuk mendorong kita saudara-saudara. Allah peduli. Yang pertama, dia menyediakan tempat bagimu. Artinya dia menjadi Allah penyedia dalam hidupmu. Dia tahu engkau kekurangan, dia akan menyediakan kekuranganmu, dia akan memenuhi kekuranganmu. Dia tahu engkau mungkin cemas, dia akan menghilangkan kecemasanmu dengan memberikan engkau ketenangan, dengan memberikan engkau sukacita, dengan memberikan engkau damai sejahtera, saudara dengan Tuhan. Ya, kalau mungkin engkau sakit, saudara, dia adalah Allah yang menyediakan kesembuhan buatmu. Dia akan menyembuhkan engkau, saudara. Ya, kalau mungkin engkau sedang ada di dalam keadaan kesusahan hati, saudara, dia akan datang dan dia memberikan engkau penghiburan, saudara. Dan poin yang kedua, saudara, secara singkat saya mau sampaikan kepada kita bahwa Allah peduli dalam hidup kita. Poin yang kedua, perhatikan baik. Di dalam ayatnya yang ketiga, ini sangat menarik sekali saudara. Dia katakan begini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa
kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Poin yang ketiga, saudara-saudara Tuhan, ya, perhatikan baik bahwa Dia selalu ingin bersama-sama dengan kita, saudara. Dia ingin selalu bersama-sama dengan engkau, saudara-saudara Tuhan, ya. Sebab itu jangan pernah engkau merasa engkau dibiarkan oleh Tuhan, saudara. Jangan pernah merasa bahwa engkau ditinggalkan oleh Tuhan, saudara. Jangan merasa bahwa engkau Tuhan tidak mengerti keperluanmu. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu tidak mengerti kehidupanmu, saudara-saudara. Dia katakan, ya, kalau Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu buatmu, Dia kembali dan membawa engkau dimanapun Dia berada, saudara. Artinya Dia selalu ingin bersama-sama dengan kita. Oi, halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah bagaimana dengan engkau? Engkau rindu nggak dengan Tuhan? Engkau haus nggak dengan Tuhanmu? Ya, saudara-saudara. Engkau merindukan dan bersama-sama dengan Dia nggak, saudara? Ya. Apakah engkau mungkin sedang rindu dengan teman-teman kantormu? Apa mungkin engkau hanya rindu dengan pekerjaanmu, saudara? Apakah mungkin engkau hanya rindu dengan teman-temanmu nongkrong, teman-temanmu nge-cafe, saudara-saudara, ya, ya, teman-temanmu nongki, saudara-saudara Tuhan, ya. Nah, saudaraku dengan Tuhan, perhatikan baik. Tuhan katakan, aku mau supaya di mana aku berada, engkau pun berada, saudara. Artinya, saudara, Allah begitu sangat peduli dengan kehidupan kita. Dia sangat peduli dengan hidupmu. Dia sangat peduli dengan engkau, saudara-saudara. Kalau mungkin saat ini engkau merasa sendiri, itu bukan karena salahnya Tuhan. Kalau mungkin engkau sekarang ini merasa bahwa Tuhan tidak bersama-sama dengan engkau, itu bukan dengan salahnya Tuhan. Tapi cek kehidupan kita, cek iman kita, cek pengharapan kita, cek kehausan kita dengan Tuhan, cek kerinduan kita dengan Tuhan. Apakah kita rindu nggak dengan Dia? Apakah kita haus nggak dengan Dia? Karena saya percaya firman Tuhan katakan sekali-kali, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita, saudara. Dia selalu ingin bersama dengan kita. Itulah saya katakan, Allah Dia adalah yang peduli buat kita. Dia sangat peduli. Dia sangat peduli dalam hidup kita. Saudara benar, saudara. Sebuah lagu mengatakan begini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara dengan Tuhan, Dia tidak pernah membiarkan engkau bergumul sendiri. Dia tidak pernah membiarkan engkau mengerjakannya dengan sendiri, menghadapi masalahmu dengan sendiri. Tapi Dia katakan Dia peduli dengan engkau. Sebab itu kalau saya percaya bahwa kalau Dia berkata, di mana aku berada, aku pun supaya engkau berada di situ. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, maka Tuhan, saudara-saudara, begitu memperhatikan kehidupan kita. Sama dengan seorang anak yang dekat dengan orang tuanya. Sama dengan seorang bapak yang dekat dengan anak-anaknya. Ketika dia dekat dengan anak-anaknya, saudara-saudara, maka dia memperhatikan segala sesuatu dalam hidupnya. Bukan saja hanya keperluannya, bahkan hal yang kecil pun dia perhatikan. Tingkah lakunya, sifatnya, karakternya, saudara-saudara, ya. Bahkan terlebih ketika dia ada dalam masalah, dia memperhatikan. Kenapa? Karena dia dekat, saudara-saudara.
Kalau mau menjadi orang yang diperhatikan oleh Tuhan, kalau mau menjadi jemaat yang mau diperhatikan oleh Tuhan, kalau menjadi orang yang Kristen yang diperhatikan oleh Tuhan, dekatlah dengan Tuhan. Jangan menjauh dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jangan menjauh dengan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Artinya saudara, kehausan kita lah yang membuat kita tidak terlepas dalam genggaman Tuhan, yang membuat kita tidak menjauh dari kasih-Nya Tuhan, saudara. Karena kasih-Nya Tuhan itu akan terus mengikuti kita. Tapi kalau kita yang menjauh, saudara-saudara, ya tidak ada salahnya juga Tuhan akan membiarkan kita seperti bangsa Israel. Dan saudara-saudara, saudara, mari hari-hari ini saya percaya dan saya imani, tidak ada satupun di antara kita yang mau menjauh dengan Tuhan, yang mau dilepaskan oleh Tuhan. Tapi kita akan memegang erat bahwa aku bersama dengan Tuhan. Kerinduan Tuhan dalam hidupmu adalah kerinduan saya juga untuk dekat dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Poin yang ketiga, Allah peduli dalam hidupmu. Poin yang ketiga adalah, kita lihat ayatnya yang keempat, saudara-saudara. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, saudara-saudara. Ini ayat yang sangat menarik. Setelah dia katakan bahwa di mana aku berada, engkau pun berada di situ. Lalu dia katakan, supaya di mana aku pergi, engkau tahu jalan ke situ. Poin yang ketiga, saudara. Ya, sederhana. Tuhan tidak mau kita salah jalan selama ada di dalam dunia ini. Tuhan tidak mau kita salah jalan, saudara-saudara. Ya, artinya kalau saya pakai bahasa anak-anak sekarang atau bahasa manusia pada umumnya, Tuhan tidak mau engkau nyasar, saudara-saudara. Ya, Dia tidak mau engkau nyasar dalam hidupmu, saudara-saudara. So itu dia katakan, supaya di mana aku pergi engkau tahu jalan ke situ. Itu pedulinya Tuhan, saudara. Begitu sangat pedulinya dalam hidupmu. Dia tidak hanya menyediakan kebutuhanmu, Dia tidak hanya ingin engkau bersama dengan Dia, tapi Dia pengen, saudara, supaya engkau tidak nyasar di dalam dunia ini, supaya engkau tidak salah jalan, supaya engkau tidak binasa, saudara-saudara. Ini penting saya mau sampaikan ini. Kalau kita tidak mengerti, Bapak Ibu, kita pikir bahwa Yesus naik ke surga hanya untuk mencurahkan Roh Kudus buat kita. Maaf Bapak Ibu, saya mau sampaikan ini kepada kita. Tujuan utama jelas Yesus katakan untuk menyediakan tempat bagimu. Itulah kenapa Dia harus kembali ke surga. Yang kedua, karena Dia ingin engkau bersama-sama dengan Dia terus. Yang ketiga, Dia katakan supaya engkau tidak binasa, supaya engkau tidak salah jalan, saudara, di dalam menjalani kehidupanmu selama engkau ada di dalam dunia ini. Baru Dia katakan supaya juga Dia akan memberikan engkau janji kuasa Roh Kudus. Artinya saudara, yang paling utama adalah Dia menyediakan tempat. Yang kedua, Dia rindu engkau bersama-sama dengan Dia. Dan yang ketiga, supaya engkau tidak salah jalan, engkau tidak binasa. Haleluya Bapak Ibu, ini kasih oleh Tuhan. Ini satu hal yang sangat memberikan kekuatan dalam hidup saya. Ketika saya renungkan dan ketika selalu saya bertanya kepada Tuhan dalam momen kekristenan kita. Saya tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya? Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saya? Makna apa yang saya dapatkan dalam setiap momen itu? Karena saya tidak mau melewati momen-momen itu dengan sia-sia, Bapak Ibu. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, apakah Anda punya kerinduan yang sama atau tidak. Tetapi saya mau pastikan, saudara, mari kita punya kerinduan kepada Tuhan dalam setiap momen dalam hidup kita, dalam setiap momen kekristenan kita. Hari ini sudah poin yang ketiga, Dia katakan supaya
kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Sebab itu dia katakan begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hari ini Bapak Ibu dikasih itu. Kalau dalam hidupmu engkau mengalami banyak kegagalan, engkau banyak mengalami salah ngambil keputusan, engkau banyak mengalami suatu hal yang salah jalan dalam hidupmu, membangun pekerjaan, membangun keluarga, membangun pelayanan dengan cara-cara yang salah, kembalilah kepada jalan Kristus supaya kebenaran itu akan menuntun engkau sampai mengalami keberhasilan yang utuh di dalam Kristus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai mengalami keberhasilan yang utuh di dalam Kristus. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini poin yang ketiga, mari kita menjadi orang-orang percaya yang tidak salah jalan, artinya tidak binasa. Saudara, sia-sia kita percaya Kristus, tapi kalau kita binasa. Sebab itu saudara, jangan menjadi orang yang menyia-nyiakan Kristus dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Poin yang selanjutnya, ketika kita melihat Allah peduli, sekalipun dia tidak bersama-sama dengan kita, sekalipun dia tidak ada setiap hari dengan kita secara fisik, tapi dia katakan saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa aku akan meninggalkan damai sejahtera bagimu, dan damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Perhatikan baik saudara, hebat Tuhan kita, hebat dan luar biasa. Dia katakan damai sejahtera, ayatnya yang ke-27, ayat 26, kita melihat, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan 27, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara dunia sebagai penutup, selama kita ada di dalam dunia ini, sebelum sampai di tempat yang Tuhan sediakan kepada kita, dia katakan, dia memberikan penghibur itu bagimu, yaitu Roh Kudus, yang bekerja dalam roh kita dan yang mengajarkan kita dan mengingatkan kita setiap ajaran Kristus yang membawa kita untuk tidak binasa dan menuntun kita untuk kita hidup di dalam kebenaran Kristus itu. Dan dia katakan, dia tahu hidup di dalam dunia ini penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Saudara-saudara, dia katakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Perhatikan baik, tidak hanya damai sejahtera diberikan, tapi dia katakan apa yang ada padaku ku berikan kepadamu. Saudara, ya, sebab itu apa yang aku berikan tidak sama dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah hatimu. Saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mendengarkannya dan kita bisa mendapatkannya, karena saya percaya ini adalah menjadi sebuah kekuatan buat saya dan buat Bapak Ibu semua. Mari saudara, kita rindukan dan haus akan Allah yang peduli dalam hidup kita.
Dia adalah Allah yang sangat peduli dengan hidup kita. Hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Kalau mungkin hari ini engkau sedang ada di dalam keadaan genting, engkau sedang ada di dalam keadaan ketakutan, engkau sedang ada di dalam keadaan sakit, engkau sedang ada di dalam masalah, engkau ada di dalam keadaan cemas, saya mau sampaikan, kembalilah di tangan Allah yang peduli. Karena Dia tidak membiarkan engkau. Dia menyediakan keperluanmu. Dia ingin engkau selalu dekat dengan Dia. Dia ingin engkau tidak salah jalan di dalam dunia ini. Dan Dia katakan, Dia memberikan engkau damai sejahtera selama engkau ada di dalam dunia ini. Dan itulah yang menuntun kita. Dan itulah yang melepaskan kita dari segala kekhawatiran dan ketakutan kita. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Mari teguhkan hatimu. Mari kuatkan imanmu. Dan mari percaya kepada Allah yang peduli. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam kuasa anak-Mu yang kudus, yang telah mati di kayu salib, dan yang telah mati bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Kami percaya Tuhan, bahwa ada janji Tuhan menyediakan tempat bagi kami. Bahkan ada janji Tuhan, kerinduan Tuhan untuk di mana Tuhan berada, kami pun berada. Serta Engkau tidak mau kami salah jalan selama ada di dalam dunia ini, supaya kami tidak binasa Tuhan. Tapi Engkau juga terus memberikan kami damai sejahtera selama kami ada di dalam dunia ini, sehingga kami memiliki hikmat Tuhan untuk menemukan setiap solusi dalam setiap masalah kami dengan tuntunan Tuhan. Sebab itu Tuhan, kalau ada di antara anak-anak-Mu pada hari ini yang sedang khawatir, sedang takut, sedang cemas, sakit, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, Tuhan pulihkan jiwa mereka, Tuhan pulihkan hati mereka, Tuhan pulihkan iman mereka menjadi percaya dan sungguh-sungguh akan janji Tuhan dan kuasa Tuhan. Bahkan terlebih mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulihkan dari ujung kepala sampai ujung kaki, setiap hati, setiap tubuh, setiap jiwa, bahkan setiap penderitaan yang mereka alami lewat penyakit, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan mereka, dan hari ini Tuhan mereka mengalami kesembuhan. Dan kalau mereka mengalami masalah dalam perekonomian, pekerjaan, dan lainnya, dalam nama Tuhan Yesus, bukakan pintu pertolongan-Mu dan bukakan pintu berkat-Mu buat mereka, sehingga lewat masalah yang mereka alami, bahkan lewat persoalan yang mereka alami, mereka melihat tangan Tuhan yang hebat, yang memberkati, yang menyediakan, dan yang peduli dalam hidup mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang di PHK, Tuhan hiburkan mereka. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, bukakan pintu pekerjaan buat mereka. Bagi mereka yang mengalami kesusahan dalam ekonomi, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, angkat dan bangkitkanlah ekonomi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami percaya bangsa kami juga. Kami berdoa Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, pemerintah kami dan seluruh tim medis, TNI, Polri, dan seluruh pihak terkait yang terlibat untuk menangani virus corona. Kami berdoa dalam nama Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Bahkan virus ini Tuhan segera lenyap bagi bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga semuanya kembali normal, beraktivitas normal, perdagangan, ekonomi, semua perkantoran, bahkan ibadah-ibadah kembali aktif dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini kerinduan kami bersama, supaya pergerakan ekonomi bangsa kami dan juga pergerakan segala sesuatunya bagi bangsa kami kembali normal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, inilah harapan kami, dan inilah kehidupan kami. Kami letakkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang kudus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih sudah setia dan sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya Tuhan penolong kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom.